Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Fitratul Aili. Saya akan menjelaskan review jurnal dari judul klasifikasi penetapan status karyawan dengan metode Naive Bayes. Latar belakang dari review jurnal pada kasus penetapan status karyawan metode Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama Naive Bayes classifier adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang dikenal dengan teori probabilitas untuk mencari peluang terbesar dari kemungkinan klasifikasi dengan cara melihat frekuensi tiap klasifikasi pada data training. Yang kedua, pengklasifikasi Naive Bayes sangat sederhana, efisien, dan merupakan teknik machine learning yang populer untuk klasifikasi teks, serta memiliki performa yang baik pada banyak domain. Namun, Naive Bayes memiliki kekurangan yang sangat sensitif pada fitur yang terlalu banyak, yang mengakibatkan akuransi klasifikasi menjadi rendah. Untuk metodologi penelitian dapat kita lihat dari PPT yang ada di atas. Yang pertama yang harus kita lakukan pada penelitian klasifikasi penetapan status karyawan menggunakan metode Naive Bayes, langkah pertama identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data karyawan. Yang ketiga, perhitungan metode Naive Bayes. Yang keempat, penggunaan rapid miner menggunakan implementasi. Yang kelima, kesimpulan dari jurnal dan dari penelitian status karyawan metode Naive. Untuk rumus Naive Bayes bisa kita lihat di atas. Untuk tahapan dari proses algoritma Naive Bayes, yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label. Yang kedua, menghitung jumlah kasus per label. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Yang keempat, bandingkan hasil. Bisa kita lihat di atas ada sebuah tabel. Ya, di situ penulis memberikan penelitian pada studi kasus penelitian status karyawan menggunakan Naive Bayes ada 4 atribut. Yang pertama, absensi, attitude, psikotes, dan wawancara. Untuk label yang digunakan menggunakan diangkat, iya atau tidak. Untuk perhitungan, kita dapat mengklasifikasi data diangkat iya berjumlah 17, untuk tidak diangkat berjumlah 13, untuk nilai absensi bagus berjumlah 16, untuk absensi cukup bernilai 14, untuk attitude baik berjumlah 22, untuk attitude buruk ada 8, untuk psikotes tinggi jumlah ada 12, untuk psikotes sedang ada 11, untuk psikotes rendah ada 7. Wawancara yang bernilai baik jumlah 17, untuk wawancara jumlah buruk ada 13. Data yang ditentukan atributnya adalah absensi sama dengan bagus, attitude sama dengan bagus, psikotes sama dengan tinggi, wawancara sama dengan baik. Untuk diangkat, C1 sama dengan iya, untuk C2 sama dengan tidak. Berikut adalah perhitungan metode Naive Bayes pada jurnal studi kasus
penerapan status karyawan menggunakan metode net bias. Di sini kita menghitung FC1 dulu atau yang diangkat dulu, sama dengan kita masukkan nilainya 17 dibagi 30 dikali 16 dikali 30 dikali 22 kali 30 kali 12 banding 30 kali 17 banding 30 sama dengan 12 2736 dibagi 24 30.000. Ini untuk FC1 diangkat. Untuk FC2 kita mendapatkan nilai 93.504 dibagi 24 30.000. Untuk ya diangkat C1 kita masukkan yang tadi, yang nilai FC1 dulu dibagi nilai FC1 dibagi FC1 ditambah FC2 sama dengan mendapatkan nilai 0,567. Untuk yang tidak diangkat C2 sama dengan rumus yang tadi, mendapatkan nilai 0,433. Nilai probabilitas yang terbesar adalah C1. Ia diangkat, maka yang dipilih adalah C1. Hasil perhitungan manual, nilai probabilitas yang tertinggi adalah C1 atau diangkat karyawan. Maka didapatkan pola untuk penetapan status karyawan diangkat adalah berdasarkan atribut dan nilai. Absensi sama dengan bagus, attitude sama dengan bagus, psikotes sama dengan tinggi, dan wawancara sama dengan baik. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PPT dan penjelasan yang saya berikan, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung beri saya pertanyaan dan saya akan menjawab di kolom komentar. Terima kasih.